Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Damayanti, NIM 2019-20147, kelas C semester 5, Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis kasus pidana anak mata kuliah hukum klinis yang diampu oleh Bapak Yusuf Istanto, Sarjana Hukum Magister Hukum. 1. Duduk perkara. Andi, 13 tahun, adalah seorang siswa yang baru duduk di bangku kelas 1 sebuah SMP swasta di Kudus. Andi dilaporkan oleh orang tua Bunga, seorang anak berusia 8 tahun yang masih duduk di bangku sekolah dasar atas dugaan tindak pidana perbuatan cabul menyetubuhi anak di bawah umur, sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Berdasarkan pengakuan Bunga, Andi telah menyetubuhi dirinya sebanyak 8 kali. Persetubuhan terjadi 3 kali di rumah korban, 2 kali di rumah pelaku, serta 3 kali di kebun saat korban dan teman-teman pelaku bermain petak umpet. Untuk memperkuat laporannya, orang tua Bunga membawa anaknya untuk dilakukan visum et repertum terhadap diri korban. Dari hasil visum et repertum diketahui bahwa terdapat luka lecet memar pada bibir kemaluan arah jam 1 dan jam 7. Atas laporan dari orang tua Bunga tersebut, kemudian polisi melaksanakan proses lidik dan sidik terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan. Setelah proses sidik, polisi kemudian menetapkan Andi sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian, karena kasusnya sudah dinyatakan P21, maka perkara kemudian dilimpahkan ke kejaksaan, selanjutnya diajukan ke pengadilan untuk menjalani proses hukum. 2. Fakta-fakta. Pertama, ditemukannya 2 setel baju yang diamankan polisi ketika melakukan proses TKP. Yang kedua, bukti visum yang dilakukan oleh keluarga korban diketahui bahwa terdapat luka lecet memar pada bibir kemaluan arah jam 1 dan jam 7. Hasil analisisnya, dalam kasus ini, baik yang melakukan tindakan pencabulan maupun korban pencabulan sama-sama masih di bawah umur. Ketika pelaku pencabulan masih anak di bawah umur, maka proses hukumnya ada berbeda dengan orang dewasa. Proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, maka proses hukumnya menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Selanjutnya, dalam hal yang belum berusia 14 tahun seperti Andi, maka sistem peradilan yang digunakan adalah dengan tindakan bukan pemidanaan yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan perbaikan akibat tindakan pidananya. Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun, tapi belum mencapai 21 tahun. Anak tetap diajukan ke sidang anak pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam hal ini, karena Andi masih anak di bawah umur, maka akan mendapat perlindungan terhadap anak untuk menjamin hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dilakukan secara mediasi musyawarah antar keluarga korban dan keluarga Andi, yang telah disediakan oleh hakim atau mediator. Agar terjadinya hasil yang memuaskan untuk kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak korban, maka Andi pelaku akan dikenai sanksi yang membuatnya tidak akan mengulangi kembali kejadian tindak pidana ini untuk kedepannya. Sanksi yang tetap mendapat pengawasan dari orang tua pelaku hingga dapat merasakan efek jera dari perbuatan yang dilakukan itu salah dan dapat dijadikan pembelajaran untuk selamanya. Kesimpulan, jadi kesimpulan dalam perkara ini yaitu pelaku tindak pidana pencabulan maupun korban pencabulan masih anak di bawah umur.
maka proses hukumnya menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pidana Anak. Sedangkan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan penelantaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.